Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita akan sama-sama lagi menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sebelumnya berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini, buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, penjagaan Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan penjagaan-Mu akan terus berlaku sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat firman pagi hari ini. Berbicara, kuatkan kami, teguhkan kami, tegur kami, bawa kami untuk kami boleh lebih mengenal dan mengasihi Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Kami siapkan hati kami, sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita masuk di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ayat yang ke-8 terakhir. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang aneh kalau Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang pertama dari pencuri adalah kita tidak tahu kapan dia datang, itu kita tahu bersama. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Paulus sesungguhnya mau menegaskan kepada setiap kita tentang satu hal yang penting. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Pencuri ketika dia datang, ketika dia menyantroni satu rumah, maka dia akan memilih, dia akan mengambil barang-barang yang berharga. Dia tidak akan mengambil barang yang tidak berharga. Dia hanya membawa, dia akan membawa keluar, mengambil barang-barang yang ada di rumah itu adalah barang-barang yang berharga. Yang tidak berharga dia tidak ambil, dia tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita, kalau Tuhan Yesus datang yang digambarkan seperti pencuri pada waktu malam, dia juga pasti datang membawa setiap orang-orang yang berharga di matanya. Adakah kehidupan kita berharga di mata Tuhan? Adakah kehidupan kita ini punya arti di hadapan Tuhan? Itu pertanyaan besar buat kita. Dia datang, saudara, itu pasti. Dia datang, dan gambaran daripada kedatangan Tuhan Yesus, Paulus katakan sekali lagi, dia datang seperti pencuri pada waktu malam. Kata pencuri ini yang harusnya menjadi renungan buat setiap kita. Karena sekali lagi saya katakan, dia datang hanya untuk mengambil, membawa orang-orang yang berharga, orang-orang yang punya nilai, orang-orang yang punya mutu kualitas hebat, yang tidak akan dia bawa, tidak akan dia ambil. Dan sekali lagi, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, saudara, biarlah firman ini boleh menjadi renungan buat setiap saya dan saudara, menjadi teguran buat setiap saya dan saudara. Adakah kehidupan kita ini berharga di mata Tuhan? Kita bukan bicara tentang berharga di mata manusia. Mungkin saja saya berharga di mata manusia. Mungkin saja saya berarti di hadapan manusia. Tetapi adakah saya berharga, berarti di hadapan Tuhan? Mungkin saja saudara berharga di mata manusia, punya arti di mata manusia. Tetapi maaf, adakah saudara dan saya punya nilai di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan? Apa itu yang disebut dengan berharga? Kalau saudara melihat orang-orang yang berharga adalah, kalau saudara lihat pada ayat yang ke-8, adalah orang-orang yang tetap menjaga imannya, orang-orang yang menjaga pengharapannya, orang-orang yang tetap menjaga kasihnya. Kalau saudara baca ayat yang ke-8,
Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Orang-orang yang berharga itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya dia akan terus mempertahankan imannya. Dia akan terus mati-matian mempertahankan pengharapannya. Dia akan terus mempertahankan mati-matian kasihnya. Dia tidak akan pernah membiarkan imannya hancur. Dia tidak akan pernah membiarkan pengharapannya hancur, kasihnya hancur. Ketika pun keadaan tersulit dia harus hadapi. Ketika keadaan yang paling sukar dia hadapi. Hari-hari ini keadaan begitu sukar. Hari-hari ini keadaan begitu tidak menentu. Masihkah saudara memelihara iman, pengharapan, kasih saudara kepada Tuhan? Ataukah hari-hari ini semakin menurun iman kita? Yang saya katakan kemarin, iman itu bukan tentang percaya saja, tetapi iman juga berbicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Adakah hubungan kita hari-hari ini masih kita bangun sama Tuhan? Masih ada waktu-waktu kita menyendiri dengan Tuhan. Masih ada waktu-waktu kita merenungkan firman Tuhan. Dan bagaimana dengan pengharapan saudara dan saya? Masihkah kita memiliki pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian hari-hari ini? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sanggup memelihara hidup saya dan saudara dengan caranya yang ajaib? Ada amin, saudara? Dengan kekuatan yang luar biasa yang tidak terbatas. Dia tetap Allah yang sanggup memelihara saya dan saudara di masa-masa yang sukar ini. Bagaimana dengan kasih kita hari-hari ini? Masihkah tetap terpelihara kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari saudara, ternyata orang yang berharga adalah orang yang mau tetap memelihara imannya, pengharapan dan kasih. Orang yang tidak membiarkan karena alasan-alasan, karena memang keadaan akan menghancurkan iman kita. Keadaan akan berusaha untuk menghancurkan pengharapan kita. Keadaan-keadaan yang ada yang terjadi dalam hidup kita akan menghancurkan kasih kita. Dia pasti datang. Tetapi satu hal, dia hanya datang. Dia datang sebagai pencuri. Dan dia hanya datang untuk mengambil hal-hal yang berharga. Kehidupan-kehidupan yang berharga. Dan kalau dia melihat kehidupan saya, kehidupan saudara berharga, maka dia datang, dia ambil kita, dia jemput kita, dibawa masuk ke dalam kemuliaannya. Biarlah firman ini boleh memberkati setiap kita. Di masa-masa yang sulit ini, jangan pernah membiarkan imanmu hancur. Di masa-masa yang sulit ini, saudaraku, firman Tuhan mau datang menguatkan kita. Jangan biarkan pengharapan kita hancur, kasih kita hancur. Itu berharga sekali. Itu harta yang tidak ternilai. Itu yang membuat kita berharga di mata, bernilai di hadapan Tuhan. Dan tolong kita Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Allah pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan buat setiap saya dan saudara. Tetap maju di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Walaupun saat-saat ini saudara tidak bisa beribadah di gereja, tidak bisa bersekutu di gereja, tidak bisa berkomunitas dalam komsel. Tapi saya dorong saudara, miliki jam-jam, saat-saat di mana saudara menyendiri di rumah dan saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga ada komunikasi terus antara kita dengan Tuhan yang indah, saudaraku. Biarlah firman ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan yang sudah berfirman buat setiap kami. Jadi kekuatan buat kami, sudah menegur kami, bawa kami, dorong kami, nyalakan terus Tuhan. Biar kiranya roh, jiwa, tubuh kami tetap terpelihara. Bukan cuma jiwa kami, bukan cuma tubuh kami, tapi roh kami juga tetap terpelihara. Iman, pengharapan, kasih kami tetap terpelihara di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, hamba menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar sepanjang hari ini ada berkat, ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Dari segala hal-hal yang jahat kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami sambut hari yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.